Santapan Harian Jumat 17 April 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasalnya yang keempat. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah yang hidup, hadirkan damai-Mu saat kami membaca firman-Mu, dan penuhilah hati kami dengan sukacita. Dalam Kristus, Sang Kasih yang agung, kami berdoa. Amin. Hakim-Hakim 4 ayat 1-10. Setelah Ehud meninggal, orang Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang tinggal di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru-seru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi, dan menindas orang Israel dengan keras selama 20 tahun. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk mencari keadilan. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dan bawalah 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta dan pasukannya menghadapi engkau ke Wadi Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau ikut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak ikut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku ikut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah beranjak pergi bersama Barak ke Kedes. Barak mengerahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kedes. 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama dia. Sahabat Scripture Union Indonesia, sebagai teknik naratif dalam sebuah cerita, plot twist adalah perubahan alur yang tidak terduga dan mengejutkan bagi pembaca atau penonton. Biasanya, plot twist membalikkan ekspektasi awal dan memberikan perspektif baru atas keseluruhan cerita. Ada plot twist menarik dalam kisah Alkitab kali ini. Bila kita membaca Hakim-Hakim pasal 4, biasanya perhatian kita tertuju kepada dua tokoh utama, yaitu Deborah dan Barak. Sebagai pembaca tentu kita menduga bahwa dua tokoh inilah yang berperan dalam puncak cerita. Dikisahkan bagaimana orang Israel kembali berbuat dosa sepeninggal Hakim Ehud. Maka Tuhan membiarkan mereka dijajah oleh Yabin, raja Kanaan. Sisera, panglima perangnya, menindas mereka dengan kejam selama 20 tahun. Keadaan itu membuat mereka kembali berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada Deborah agar ia maju berperang bersama Barak. Tuhan pun sudah memberikan jaminan bahwa mereka akan mendapat kemenangan. Barak sebagai panglima perang sempat dilanda kebimbangan, sehingga ia mengatakan bahwa ia akan maju jika Deborah ikut maju. Deborah mengatakan bahwa Barak tidak akan mendapat kehormatan dengan keputusannya itu. Seorang perempuan dipakai Tuhan untuk mengalahkan Sisera.
Dari perkataan itu, wajar apabila pembaca menduga Deborah lah yang akan mendapatkan kehormatan. Namun, ternyata Yael, istri Heber, orang Keni yang dimaksudkan oleh Tuhan. Bila kita membaca ayat ke-17, jelas bahwa keluarga Heber berada di pihak Yabin. Secara logis, tidak mungkin keluarga Heber mencelakai Sisera. Nyatanya, tangan Yael lah yang membunuh panglima itu. Begitulah plot twist Tuhan untuk menggenapi rencananya. Ada banyak pergumulan yang tidak bisa kita duga bagaimana akhirnya. Namun yang bisa kita pastikan, Tuhan akan selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang berserah kepadanya. Percayalah, plot twist Tuhan dalam kehidupan adalah untuk memberikan masa depan yang penuh harapan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang setia, banyak jalan hidup yang berliku dan akhir yang tak dapat kami duga. Namun kami percaya, di setiap gelap dan tanya, Engkau tetap menyertai. Kuatkanlah hati yang berserah, teguhkan langkah yang gemetar, dan ajar kami berpegang padamu lebih daripada kepastian hasil. Dalam keagungan namamu ya Kristus kami berdoa. Amin.